membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Karena kita tahu juga kan Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbanyak, terbesar di dunia. Iya. Maka dari itu Anda tidak salah ketika memilih terjun bekerja di dunia perkebunan kelapa sawit. Karena selain meningkatkan kesejahteraan kehidupan Anda, tapi juga meningkatkan kesejahteraan negara Anda tercinta. Begitu, Coach. Oke, luar biasa sekali ya. Sobat CBI, seseorang yang menjalani dan menempuh pendidikan, kuliah dengan rajin, ya, lulus, akhirnya diwisuda, merupakan suatu kebanggaan bagi mereka, ya. Suatu anugerah mereka akhirnya bisa melalui ya perjalanan kuliahnya itu dengan sebaik mungkin. Nah, akan tetapi setelah mereka ini melalui proses wisuda, tentu ada tantangan baru bagi mereka. Apa karir yang mereka akan jalani nantinya? Ya, mereka masih tentunya menerawang perusahaan mana yang akan dituju, mengatur strategi mereka, bagaimana cara melalui proses lamaran pekerjaan, ya, proses interview, pasti panjang perjalanan mereka untuk bisa menentukan perusahaan impian mereka. Nah, hari ini ya Sobat CBI ya, kita akan membahas tema itu ya. Why I joined this company ya. Mengapa saya memilih perusahaan ini? Ya, itulah yang akan kita bahas bersama teman-teman MT yang ada di sini ya. Sini sudah ada 3 MT perwakilan dari angkatan PKPP 24 ya. Program Pendidikan Kepemimpinan Perkebunan Pratama di PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk, Citra Borneo Indah Group. Penasaran pastinya kan bagaimana mereka akhirnya ya memutuskan untuk memilih dan berkomitmen untuk bergabung dengan perusahaan PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk ini melalui program MT tersebut. Oke, kita sapa dulu nih teman-teman kita yang ada di sini ya. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman MT? Siap. Kabarnya baik ya? Baik. Boleh nih, sebelum kita mulai ya, kita boleh sapa dulu nih sobat-sobat CBI ini. Oke ya, kita sapa dulu ya. Oke, sobat-sobat CBI. Halo. Sobat CBI. Oke, nah hari ini ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita akan membahas mengenai why I joined this company ya. Tahu paham ya maksud saya ya. Nah, mengapa kalian-kalian ini akhirnya ini memutuskan ya memilih perusahaan ini untuk perjalanan karir kalian ya. Ini yang pengen kita lihat dan kita sharingkan kepada teman-teman penonton ya, sobat CBI podcast. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan utama itu, tentunya kita perkenalan diri dulu dong ya. Kita perkenalan diri dulu ya kepada teman-teman MT. Mungkin dimulai dulu dari di sebelah saya nih, silakan. Halo Sobat CBI, perkenalkan saya Putra Ramadan, asal saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya lulusan Universitas Sriwijaya, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, di tahun 2024. Lulus tahun 2024, Iya. berarti dari Sumatera Selatan gitu ya. Iya. Wong Kito Galo ya. Oke. Oke, selanjutnya. Halo Sobat CBI, perkenalkan diri, nama saya Daniel Trinov, asal dari Sumatera Utara, Kota Medan, lulusan dari Universitas Sumatera Utara dengan program studi Ekonomi Pembangunan pada tahun 2024. Oke, mengikuti program MT KTU ya. KTU, siap. Oke, ini dari Sumatera Utara, Kota Medan gitu ya. Medan. Oke, terakhir nih teman kita nih. Halo Sobat CBI, perkenalkan nama saya Fajar Nur Alam Sanugraha. Saya lulusan dari S1 Agribisnis Universitas Brawijaya Malang. Saya asalnya dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Oh, ini putra daerah berarti ya. Siap. Oke, karena Sobat CBI ya, perusahaan kita ini memang berada di Pangkalan Bun ya, dan di Kota Waringin Barat ya. Saat ini wilayah perkebunan kita tuh tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Ya, Kalimantan Tengah ya. Oke, ini ada satu orang nih putra daerah kita nih ya. Jadi cukup bangga putra daerah juga bisa bergabung dalam program MT Angkatan 24 ini. Oke, saya mulai bertanya nih ya. Tapi mungkin untuk pengantar pertanyaan pertama, saya mulai mungkin pertanyaan-pertanyaan basic dulu nih ya. Saya mulai dari Mas Fajar dulu nih. Mas Fajar, coba ceritakan Mas Fajar. Dulu
waktu kuliahnya gimana ya kan? Waktu kuliahnya gimana? Akhirnya bisa lulus dan dengan bangga gitu ya. Dan akhirnya bagaimana Mas Fajar tuh waktu kuliah gitu ya? Menggambarkan diri Mas Fajar sendiri. Silakan Mas Fajar. Oke, baik coach. Jadi untuk masa kuliah saya itu tipe yang pengen nyoba semua hal. Pengen nyoba semua Pengen nyoba semua gitu hal. ya. Oke. Karena balik lagi, karena saya kan perantau ya dari Kota Waringin Barat, jauh-jauh belajar atau studi di Malang. Di Malang ya? Di Malang. Oke. Jadi saya pengen ketemu banyak orang, kemudian juga nyoba hal yang mungkin saya nggak dapat di asal saya, tapi saya dapatkan di daerah perantauan saya yang bisa saya bawa pulang kembali. Oke, ya. Nah, kemudian saya selama kuliah aktif di beberapa organisasi, salah satunya di Badan Eksekutif Mahasiswa baik di tingkat fakultas, tingkat universitas maupun ada di satu aliansi di Indonesianya, organisasi Indonesianya begitu. Kemudian juga saya juga pernah terlibat dalam beberapa komunitas pengabdian khususnya di bidang pendidikan. Sewaktu itu saya dan teman-teman saya aktif di sebuah pemberdayaan masyarakat anak-anak pinggiran jalan yang coba kami edukasi, kami hadirkan kami sebagai guru bagi mereka dan lain sebagainya. Kemudian juga saya juga pernah terlibat menjadi asisten praktikum untuk asisten praktikum ya. Iya, betul. Di fakultas saya. Anggap aja itu job sampingan saya. Asisten praktikum, bantuin dosen, mengajar teman-teman mahasiswa angkatan di bawah saya itu untuk beberapa mata kuliah. Dan kemudian setelah lulus saya coba overlap lagi ke bidang yang lain. Saya coba waktu itu saya pengen belajar tentang kepenulisan tentang copywriting, tentang bagaimana digital marketing. Oleh karena itu saya belajar tentang bagaimana sih menjadi atau bagaimana sih cara menulis artikel based on SEO yang sangat banyak dipelajari oleh banyak anak muda zaman sekarang gitu di dunia pekerjaan yang mulai banyak lagi alternatifnya. Nah, kemudian saya pernah menjadi ghostwriter bagi beberapa klien yang menerbitkan artikel yang dibiayai per kata. Kalau artikel di per kata ya, gajinya ya, fee-nya. Gitu. Kemudian juga 2 tahun belakangan saya aktif di mengajar lagi kembali mengajar di lembaga bimbingan belajar yang didirikan oleh teman saya. Jadi saya di situ mengajar sebagai guru bahasa Inggris untuk beberapa tingkatan pelajar baik SD sampai SMA bahkan yang umum juga gitu. Tapi dari berbagai bidang yang saya tekuni atau saya pelajari, yang saya geluti juga karena sempat bekerja juga di beberapa bidang tersebut, saya masih belum terpuaskan hatinya. Karena secara background pendidikan saya itu dari S1 agribisnis, bahkan punya concern atau minat di bidang pertanian atau perkebunan dari sejak saya kecil. Karena saya di Kota Waringin Barat, di mana banyak sekali industri perkebunan di sini gitu yang sudah eksis tentunya dari tahun 80-an, 90-an, mungkin juga sejarahnya lebih panjang daripada itu. Nah, oleh karena itu saya masih pengen coba untuk masuk ke industri perkebunan khususnya kelapa sawit dan khususnya di PT Citra Borneo Indah. Ya, ini kalau kita perhatikan ya penjelasan dari Mas Fajar ini Mas Fajar nih tipe mahasiswa yang nggak bisa diam ini. Bisa diam. Karena iya kan? Karena dia random banget itu dia. Coba ini, coba itu gitu ya. Jadi Mas Fajar ini tipe yang nggak mau diam dan mau beraktivitas gitu ya. Nggak mau cuman satu aktivitas doang gitu ya. Oke, ini menarik nih Mas Fajar ini ya. Oke, mungkin saya lompat dulu nih ke Mas Trinop. Nah, Mas Trinop gimana? Selama di perkuliahan, saya itu kan masuk tahun 2020 kan, di mana itu masuknya 2020. Iya, di mana itu masa Covid, di mana kan itu online semua itu. Generasi Covid ini ya. Generasi Covid benar sekali. Sedih banget ya. Oke. Selama 2 tahun saya online gods kan, setelah 2023 itu kan sudah bisa masuk kuliah dengan tatap muka tuh. Offline ya. Offline. Jadi saya itu bisa berjumpa banyak teman, banyak hal-hal baru di kampus kan. Setelah itu di tahun 2023 itu juga saya mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan seperti BEM-nya di program studi, di mana saya itu di bidang minat dan bakat, itu dia bergerak itu di keolahragaan sama seni-seni segala macam kok. Iya, benar. Terus saya juga tuh sebagai ketua UKM bulu tangkis susu. Keren. Karena di situ kan saya juga basicnya juga atlet dulu, Gus. Sebelumnya atlet apa dulu? Atlet bulu tangkis. Bulu tangkis. Iya, benar. Pernah ikut kejuaraan nggak? Sering, Gus. Sering ya. Wah, luar biasa ya. Nah, di situ kan karena saya ada bakat, saya ikuti UKM itu, saya salurkan juga keahlian saya atau kemampuan saya kepada teman-teman supaya
ayo olahraga supaya sehat gitu. Ya, ya. Benar. Setelah itu, Mengkampanyekan itu juga. iya benar sekali. Setelah itu saya juga ikut kegiatan-kegiatan kampus seperti Ya, panitia-panitia untuk mencari pengalaman juga tuh, Ya. supaya lebih berani tampil juga, Gut. Oke. Nah, itu sih Gut sebenarnya Ya, dari ya. perkuliahan saya juga. Hampir sama ya dengan Mas Fajar tadi. Iya, Ternyata Mas Rinop ini juga aktif nih ya di Iya, kampusnya ya. Hmm. Nah, jadi kalau Mas Putra, tadi Mas Putra kan kuliah di Universitas Universitas Sriwijaya ya, Palembang ya. Benar. Nah, tentu Mas Putra juga boleh dijelaskan juga nanti ya, bagaimana Mas Putra itu waktu kuliah gitu ya. Mungkin biar bisa memberikan sharing kepada teman-teman gitu. Coba Mas Putra. Saya masuk kuliah itu di tahun 2019, Coach. 2019. 2019. Itu belum Covid berarti. Belum Covid. Belum Covid. Baru Oke. jalan beberapa bulan itu Maretnya itu ya. baru datang Covid, Coach. Iya, 2020 ya. Iya, 2020. Di situ mas saya kayak orang daring. Oh, mulai perkuliahan daring-daring Iya. ini. Oke. Mulai Bosan itu ya. daring. Terus masuk perkuliahan kayak jadinya tuh kayak canggung sama temen Canggung. gitu. Karena lama nggak ngobrol gitu, Coach. Oke, karena sering online ya kan, Sering di online, depan komputer di depan- gitu ya. benar. Jadi jarang untuk bersosialisasi ya. Sosialisasi, berkomunikasi. Oke. Jadi buat kita canggung kayak gitu, Coach. Sampai wisudanya juga daring. Sudah enggak? Wah, gitu ya. Kirain wisudanya juga sampai daring juga gitu ya. Iya. Akhirnya tahun berapa di kuliah itu baru mulai offline lagi? Mulai offline lagi itu di tahun 2023 23-an ya? Iya, Itu di udah- situ Udah akhir-akhirnya Mas Putra berarti. iya, Hmm. udah akhir-akhir mau skripsian, itu saya join ke himpunan mahasiswa elektro. Elektro, oke. Boleh join setelah mau deskripsi itu boleh join lagi. Boleh. Boleh join lagi itu. Oke. Ya. Nah, Terus di situ saya aktif sebagai divisi humas. Humas. Saya wakil divisi humas Oke. di himpunan elektro. Itu saya ingin mengimprovisasi lagi komunikasi saya terhadap lingkungan sekitar bersama teman-teman. Ya. Nah, Terus apa lagi? di selang perkuliahan saya itu saya juga kerja, Coach. Oh, berarti keren. udah sambil kerja nih? Iya, Sampingan. 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 Oke. Saya kerja di coffee shop, jadi Coffee shop. barista. Oh, Mas Boleh pesan Putra. kopi sama Mas ini. Cappuccino. Mas Putra ini pernah bekerja sebagai Sebagai coffee barista. shop, barista di Iya. sebuah coffee shop gitu ya. Benar, Coach. Wah, bagaimana ceritanya dong? Awalnya tuh diajak teman kan, kamu kuliah kayaknya udah santai gitu kan, udah tambah sedikit gitu ya. Oke. mata kuliahnya. Mau nggak ini kerja di warkop saya gitu kan? Dia buka warkop sendiri awalnya tuh, Oke. Coach. Ya coba-coba dulu, coba-coba. Hmm. Akhirnya naik ke coffee shop Oh, gitu. gitu. Mm-mm. Jadi buatan kopinya Mas Putra ini udah nggak diragukan lagi berarti ya. Boleh dicoba nih, boleh dicoba. Kayaknya boleh kita coba ini ya. Ditunggu. Oke. Coba sobat CBI, di sini kita bisa ngambil benang merahnya ya. Ternyata teman-teman MT yang keren-keren ini, dia dulunya waktu di kampus ini cukup aktif ya, cukup aktif di perkuliahannya, sehingga ini menjadi salah satu modal ya, modal mereka untuk bisa menjadi prioritas pelamar kerja yang bakal diterima. Mungkin begitu ya. Nah, karena ini sebagai portofolio juga bagi kalian-kalian ini kan, Benar. bahwa pernah menjalani ini, pernah menjalani ikut aktivitas ini atau lembaga ini gitu ya. Itu salah satu tips tuh ya, sobat-sobat CBI, khususnya yang ini ya, yang baru fresh graduate atau yang masih di perkuliahan, jangan diam saja di masa kuliah. Ikuti banyak berbagai aktivitas di kampusnya, begitu ya? Betul ya? Benar nih. Oke, kita mulai bertanya nih, ya kan? Tentu perjalanan dari teman-teman semua ini kan setelah tamat kuliah, ya kan? Tentunya ini pengen melamar kerja, ya kan? Benar. Karena kalau kita tamat kuliah nganggur, itu kan nggak enak ya kan? Suntuh ya, dan ya nanti ya dilihat oleh orang lain, oh, kok di rumah aja gitu kan? Telinga panas kalau Nah, telinga diomongin panas orang. dengernya gitu kan. Nah, bagaimana perjalanan teman-teman ini? Prosesnya bagaimana ya dalam menuju mendapatkan karir impian? Ya, akhirnya juga memutuskan di CBI gitu. Ya mungkin Mas Trinop dulu gitu. Di mana itu saya kan setelah kuliah, setelah wisuda di bulan Januari, di bulan November. Oke. Itu selama itu saya melatih bulu tangkis, Oke. misi kekosongan. Tapi
Gimana? Ya itu aja gitu, nggak ada perkembangan. Jadi coba mau mendaftar di perusahaan-perusahaan Berbagai lain. perusahaan gitu ya. Di mana kan basic saya nih ekonomi. Benar. Oke. Jadi saya coba juga di bank-bank juga, saya masukkan CV, masukkan juga di pegadaian-pegadaian. Ya belum ada panggilan juga kan. Oke. Terus saya lihat ada program bagus nih dari Borneo nih, dari Citra Borneo Indah Group. Iya benar. Program MT. Oh, saya coba dulu nih. Nah, jadi saya masukin lamarannya itu, ya puji Tuhan ya ada dapat balasan gitu. Awal langsung apply lamaran, Langsung dapat balasan. dapat notifikasi psikotes. balasan. Nah, ya. Silakan lanjut ke proses psikotes gitu Iya, ya. benar. Artinya secara administrasi udah lulus gitu kan. Habis itu masuk ke psikotes. Ya benar, masuk psikotes. Setelah Oke. itu kan psikotesnya itu online kan. Setelah psikotes online, ya saya pun jantungan juga karena baru pertama kali ikut psikotes. Oke. Nah, jadi setelah psikotes beberapa hari kemudian ada masuk email juga lagi. Beberapa Masuk hari tahap kemudian. interview. Tahapan interview. Iya benar sekali. Oke. Interviewnya itu di Kota Medan. Di Kota Medan Iya, sendiri. Tepatnya di kampusnya dulu tuh namanya Stipap. Sekarang namanya saya agak lupa STS Sekolah STI, Tinggi gitu. Ilmu Sawit. Oke. Itu jalan pancing ya. Saya dapat panggilan tuh Panggilan interview ya. Iya benar. Terus saya masuk, wah ini atasan-atasan nampaknya nih gagah-gagah nih. Yang melakukan interview itu Iya, pimpinan-pimpinan dari perusahaan. Oke, pasti. Jadi agak takut nih. ya. Berapa orang waktu itu yang menginterview? Wih banyak, ada 4 itu. 4 orang yang menginterview. Iya, aduh. Oke. Jadi deg-degan gitu Deg-degan ya, nih, karena kan khawatir baru gitu ya. tahap pertama langsung interview nih. Aduh bahaya nih kalau salah-salah kata ini. Oke. Terus Ya terus berlangsung interviewnya, ya puji Tuhan ya dapat surat penawaran kerja. Ya itu sangat bersyukur itu. akhirnya Sama dapatkan penawaran iya kerja. itu ya. ya kita sebagai fresh graduate itu sangat bagus untuk portofolio kita kan. Oh, Karena oke. kita tahu Citra Borneo ini kan perusahaan besar nih, perusahaan ya bisa dikatakan 10 besar di Indonesia lah nih. Ya. Dengan kan udah terbuka kan ke go public kan, sahamnya juga ada kan. Ya, benar. Makanya bisa nih puji Tuhan Jadi lah. setelah itu barulah dicek ya perusahaan ini seperti apa gitu ya. Ya, benar. Akhirnya ya pasti ya Mas Trinop sendiri merasakan gembira ya waktu itu mendapatkan offer Sangat kerja. gembira itu. Jadi responnya gimana? Coba bisa digambarkan nggak responnya seperti apa? Kalau bisa itu salto-salto itu. Oh gitu. Sampai senengnya gitu ya. Saking senangnya itu. Itu posisi mendapatkan notifikasi penawaran kerja itu saat itu lagi apa? Itu saatnya itu kan masuknya itu suratnya itu siang Siang hari? lagi Oke. tidur itu. Oh lagi tidur. Masuk notif, ini email ini kok agak lain oke. bentuknya gitu. Oke. Lihat, loh, kok ada surat penawaran kerja itu langsung teriak-teriak itu. Oh teriak ya. Iya. Langsung teriak di kamar itu. Iya. Woi, aku Akhirnya kerja ini lulus gitu ya. Ya pasti ya kan karena kalau kita yang pelamar-pelamar kerja ini pasti sering-sering ngecek mail gitu Iya ya. benar itu. Ini udah ada penawaran belum gitu ya? Iya, Ya itu. di scroll terus gitu ya. Scroll terus. Ada nggak ya kita di flash dulu gitu. Iya, ada scroll terus itu. Oke ini menarik nih ya dari Mas Trinop ini ya. Akhirnya berapa lama itu ya dari lulus sampai bekerja? Dari lulus itu sampai bekerja. Lulus ini ya lulus kuliah ya? Lulus kuliah itu sekitar 4 bulan 5 bulan. ya, 4 bulan ya. Ya, makanya Hmm. sangat senang itu. Senang sekali ya menunggu ya Menunggu waktu-waktu momen-momen ini, itu. momen-momen ini ya Benar, akhirnya keterima gitu ya. Kalau Mas Fajar sendiri, ayo. Siap coach. Jadi kalau saya kan tadi gelutnya di bidang pendidikan ya. Betul. Saya lagi Ini kan asik ngajar. pendidikan gitu ya. Betul. Ya memang kalau ngajar itu asik coach. Asiknya Oh, itu oke, ketemu banyak orang-orang baru karena siswanya selalu silih berganti juga Ya. tiap angkatannya. Kemudian juga kita belajar tentang karakter orang juga. Mana siswa yang mudah menangkap, mana siswa yang perlu treatment yang khusus ya untuk kita perlakuan dekati. khusus. Nyaman juga karena bisa pulang pergi dari rumah ngajar, rumah ngajar gitu aja. Tapi Rutinitasnya ya. aktivitas gitu aja. Ya. Tapi memang untuk kehidupan di sehari-hari memang di Indonesia belum terjamin dengan cukup maksimal Ya, kita. ya, kita betul ya. mendengar banyak isu kan tentang Kesejahteraannya itu yang masih belum Ya. ditingkatkan lagi lah sama di negara kita lah gitu. ya, Itu isu yang sering banyak kita dengar juga. Nah, oleh karena itu juga dorongan itu juga salah satu, dan dorongan keduanya adalah tadi saya
harus masuk nih ke industri perkebunan. Makanya saya mulai apply banyak perusahaan juga sebenarnya. Ya. Mentoknya di interview ya. Memang kebanyakan Ya, pasti. kebanyakan di berkas lolos terus. Ya. Saya coba BUMN dan segala macam, tapi yang paling spesial di CBI ini. Ya. Karena waktu dikabarkan lolos untuk ikut psikotes, saya waktu itu lagi sakit. Waduh. Oke. Akhir tahun kemarin ya. Perjuangan berat itu berarti. Berat banget. Jadi lagi sakit, dapat notif, besoknya langsung disuruh psikotes. Oh. Jadi paksa aja lah udah. Jadi pakai baju, nggak pakai baju sih, pakai baju kemeja. Tadi mau pakai jaket kan, cuman nggak sopan ya. Jadi pakai kemeja sambil narik-narik cairan di hidung ya. Karena beler terus soalnya. Beler terus. Iya. Jadi ya udah fokus aja ngerjain yang soal banyak itu. Alhamdulillahnya ada notif selanjutnya di beberapa Januari atau Februari gitu, beberapa bulan kemudian Ya. lolos untuk ikut interview. Dan Interview. interview juga tadi oleh banyak orang juga, kalau saya 4 atau 5 di dalam satu Zoom yang meeting ya. Zoom ya? Atau web apa itu ya. Berarti Mas Fajar nih melalui online ya Online, interview Mas, waktu ya. itu ya. Betul. Sedangkan Mas Fajar tadi Offline. ya, langsung gitu ya. Iya, CBI datang ke Medan langsung. Akhirnya lulus gitu ya. Ya. Nih menarik juga nih, dari awalnya sakit pada saat tes gitu ya, Betul, memaksakan ya. Artinya berharap ya kan, berharap ini bisa tembus gitu ya, bisa lulus gitu ya. Iya. Nah, jadi apa yang Mas Fajar rasakan setelah ada notifikasi kamu ternyata lulus loh Mas Fajar gitu. Pada akhirnya apa yang saya cita-citakan dari kecil ya. Karena kan saya udah familiar banget sama perkebunan di daerah saya. Akhirnya saya bisa terjun langsung di situ pada akhirnya. Bisa terwujud juga cita-citanya. Dan Oke. apa yang saya kan orangnya terstruktur ya. Jadi Oke. saya pengen 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan ada capaian-capaian harus saya capai. Dan CBI ini merupakan capaian yang saya libatkan juga atau saya tulis juga. Salah satu pencapaian saya. Tahun depannya, 2 tahun ke depannya saya ingin lebih meningkat lagi di PT Citra Borneo Indah. Oke, Begitu, Coach. ini Bisa jadi manajer. bagus sekali Amin. nih ya, Mas Fajar ini ya. Dia baru bergabung di program MT, sudah membuat peta-peta jalan Siap, lah Coach, ibaratnya ya, betul. untuk perjalanan karir dia nantinya. Gitu ya. Ini menarik sekali nih ya. Luar biasa nih Mas Fajar nih ya. Nah, kalau orang tua sendiri responnya gimana, Mas Fajar? Orang tua alhamdulillah sangat mendorong karena Mendorong ya? tadi telinga panas mendengar karena guru tadi kan Iya. dianggap sebelah mata lah masih sama orang tua Iya. juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah waktu itu dicoba terus, cuman ketika ada kesempatan harus dikejar. Makanya sakit pun harus diingetin, Harus ya? harus. Jangan sia-siakan kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan karena Oke. kesempatan kadang nggak lewat kadang nggak datang 2 kali. Iya, benar. Ya. Betul. Oke, Begitu, Coach. Berarti support ya, orang tua juga support Betul, ya. benar. Kamu juga support berarti orang Sangat tuanya, sangat support ya. Nah, kalau Mas Putra nih, ceritanya gimana nih? Awal ya, akhirnya melamar kerja, coba melamar kerja sana sini, dan akhirnya ikut tes di CBI itu gimana? Akhirnya kenapa aku bisa sampai ke Semenjak CBI? dari lulus kuliah tuh ya hidup saya tuh kayak monoton aja. Coach. Monoton. Kayak pagi bantuin ayah di toko, Oh, oke. belanja barang. Toko apa itu? Punya toko berarti? Toko Iya, apa ya? Toko apa kebetulan itu? ayah saya orang Minang. Oh, Iya, ayah saya orang Orang Minang. awam. Pedagang ya, sedagar. Iya, pedagang. Ayah saya merantau dari Padang Sumatera. tuh Ya. sudah di Sumatera Barat ke Sumatera Sumatera Selatan. Selatan. Oke. Nah, di situ ayah saya berdagang, punya toko. Ya. Ya, sedikit-sedikit membantu semasa kuliah tuh, Coach. Membantu meringankan orang tua lah. Oke. Namanya sudah tua, mungkin udah capek-capeknya kalau kayak mau belanja-belanja Oke. bolak-balik gitu, Coach. Kamu bantu-bantu lah ya. Banyak Karena pahala nih. ada waktu-waktu senggang yang kamu punya gitu ya. Iya. Akhirnya bisa dimanfaatin untuk bantu orang tua gitu. Oke, terus Terus ada suatu masa itu di malam-malam tuh kayak suatu masa iya malam. lagi habis makan tuh kumpul sama keluarga. Oke. Tuh Terus ibu bilang, "Bang, kau gak suntuk apa? Pagi kau temenin ayah di pasar, Udah malam mulai nanti diomongin. buat kopi." Oke. Gitu kan. Aku pikir, iya juga ya. Akhirnya Untuk apa aku kuliah S1 elektro gitu. ya. Teknik elektro gitu, Coach. Oh ya. Basic berdagang Hmm. sama buat kopi. Kopi. Kan nggak masuk gitu, Coach. Nyambung ya. Gak nyambung, Coach. Akhirnya Jadi, dengan omongan orang tua itu tersentuh. tersentuh kayak pengen ya udahlah ayo melanjut ke selanjutnya lah kayak gitu Bekerja di Cari korporasi lah. kerjaan gitu. lain lah gitu. Iya.
Ya cari-cari di Cari-cari pokoknya informasi. daftar BUMN, BUMD Semua tuh aku coba ya. belum rezeki mungkin aku. Ya, terus Akhirnya tuh kayak nemu apa nih? menemukan Citra informasi ini. Borneo Indah nih. Oke. Kayaknya bagus program ini. Hmm. Ada di MT Mil itu. Ya, Di situ ada prodi elektro. prodi elektro. Bisa nih kayaknya yang nih. dibutuhkan ya. Iya. Hmm. Ya, cobalah kan. Siapa tahu rezeki saya di situ kan. Oke. Pas udah daftar, keterima administrasi coach. Oke, Nah, diterima administrasinya. Saya laporkan ke orang tua. Bu, ini keterima lo di Kalimantan. Hmm. Terus ibu bilang, ya kalau kamu mau ya ambil aja katanya. gas gitu ya. Iya, orang ayahmu juga perantau kok katanya. Wah. Gas aja Juga katanya. pasti orang Minang takut merantau Iya, gitu kan. benar coach. Orang Minang tuh hidupnya merantau gitu ya. Iya. Nah, artinya semuanya sebenarnya orang tua kita tuh support sebenarnya ya kan. Akhirnya kamu memutuskan untuk merantau gitu ya. Hmm. Jadi orang tua tuh senang waktu itu ya. Senang coach. Senang sekali ya. Mm-mm. Jadi mendukung, mensupport, akhirnya memutuskan untuk ke CBI. gitu ya. Bergabung ke CBI. Tapi ya kan, kita kan sebagai pelamar kerja, ya kan, tentu kita juga melakukan screening lah ibaratnya ya, screening mana sih perusahaan-perusahaan impian gitu kan, yang kira-kira ya cocok kita jadikan tempat berkarir panjang nantinya, ya kan. Nah ini kan kalian udah melihat ini kan, udah memilih dan memutuskan. Dulu seperti apa screening kalian? Sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan PT Sumber Masalah TBK ini ya, Citra Borneo Indah Group ini. Jadi akhirnya kalian yakin kayaknya inilah perjalanan karir saya yang akan saya mulai. Mungkin Mas Putra dulu. Apa yang membuat Mas Putra ini yakin akhirnya ini kayaknya sawit Sumber Masalah TBK Citra Borneo Indah Group ini kayaknya ini perjalanan karirnya saya yang saya yakini, saya ambil. Nah, yang membuat saya yakin itu coach, dilihat dari profil Citra Borneo Indah ini, Ya. saya melihat, oh ini perusahaan udah TBK nih. Oke. Apalagi yang punyanya ini putra daerah Putra daerah dari Kalimantan dari Tengah. Kalimantan Tengah sih. Iya. Kayaknya ini perusahaan bagus deh, kayak saya bilang gitu kan. Ya. Ingin memajukan seorang putra daerah, ingin memajukan daerahnya gitu. Coach. Kayaknya di sini lihat dari profilnya juga, PT Citra Borneo Indah ini juga termasuk perusahaan sawit terbesar di Indonesia. Ya, betul. Ya. Dan saya gali-gali lebih dalam lagi. Cari informasi terus gitu ya. Ya, Apa sih ini gitu ya. Di CBI ini kita nggak cuman berkarir coach. Oke. Di sini kita dibentuk dari karakter, kejujuran, Betul. disiplinan, Kedisiplinan. yang pastinya profesional lah. Profesional gitu ya. Akhirnya kamu yakin lah Yakin untuk bergabung di CBI Group ini. setelah meriset beberapa hari gitu ya. Iya, Mungkin coach. akhirnya kayaknya tepat ini perusahaan ini gitu ya. Oke, menarik nih ya Mas Putra ya. Kalau ini Mas Fajar ya. Siap coach. Mas Fajar gimana ceritanya? Akhirnya meyakini diri Citra Borneo Indah ini tempat saya. Kalau bagi saya PT Citra Borneo Indah ini kan nggak asing lagi lah bagi Ya, masyarakat Kota Waringin putra Barat. daerah gitu ya. Betul. Dan punya citra dan reputasi yang bagus di masyarakat juga. Oke. Terutama ya. ownernya juga yang punya sepak terjang yang panjang di dunia bisnis yang cukup baik Ya. dan sangat dicintai juga sama masyarakat Kota Waringin Barat gitu. Ya, betul. Dan karena tekadnya ingin memajukan daerahnya tadi, Iya, benar. bahkan yang saya spesialnya tadi, beliau tidak mendirikan kantor pusatnya di Jakarta, yang benar. dengan kebanyakan perusahaan begitu kan. Ya benar. Tapi lebih memilih mendirikan kantor pusatnya di daerah asalnya. Betul. Artinya 100% tekadnya adalah untuk memajukan daerahnya, Iya. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Masyarakat di daerah Kota Waringin Barat. Dan tentunya bagi saya juga kan tentu akan screening ya. Screening terkait dengan rekam jejak dari perusahaan, kemudian sepak terjangnya. Maka saya searching, saya coba cari tahu lebih jauh, bahkan tanya ke teman-teman saya yang juga udah duluan bergabung di PT Citra Borneo Indah. Dan semuanya bagus, testimoninya bagus. Tadi benar, perusahaan 10 besar di Indonesia sawitnya. Kemudian juga sudah masuk di pasar modal Ya, dengan prospek benar ya. Saham yang selalu ada peningkatan Ya, tentunya. benar. Dan punya standar tinggi dalam penerapan manajemen kerjanya. Iya. Begitu. Secara profesional, secara sempurna lah kalau bisa mungkin begitu dalam dunia kerjanya, dalam manajemennya begitu coach. Ya, berarti dengan itu adanya seperti itu yang Fajar screening akhirnya yakin ya, Siap, yakin Coach. memutuskan untuk bergabung dengan
Citra Borneo Indah Group. Apalagi ini putra daerah ya, Iya. cukup kebanggaan juga nih ya. Ikut majuin juga. Benar. Kalau Mas Trinop sendiri, ya, apa yang buat Mas Trinop yakin? Ya sebenarnya ini saya jujur ya, saya belum paham nih apa nih CBI ini, Citra Borneo ini. Karena kan. belum dikenal Karena kan, gitu ya. iya, karena kan saya di ekonomi kan, Citra Iya. Borneo ini kan pertanian nih, perkebunan. kelapa sawit kan. Saya dikenali sama ada saudara tuh, nih coba nih program ini kayaknya bagus nih. Jadi kan kita tengok nih, Citra Borneo Group, kan. Saya coba nih, saya lihat-lihat di Google, lumayan Searching nih, ya, searching. cari-cari informasi gitu ya. Perusahaan terbesar Hmm. di kayaknya itu di ketujuh tuh kayak saya. Iya. Nah, terus saya searching terus, oh udah TBK, kan lihat di saya juga kan ikut lah di saham-saham bagian kecil kan. Oh, pemain saham ini berarti. Bukan pemain saham sih. Oke. Invest sebenarnya. Invest. Jadi saya lihat, oh benar nih. Lumayan nih harganya. Kan tuh di 2000 tuh perusahaan itu udah bagus. Iya, benar. Kan, di mana-mana kan ada yang 50 perak segala macam nih. Angkanya ada satu lot itu sampai 200.000 segala macam kan. Iya. Saya lihat, saya coba nih ikut programnya kan. Akhirnya setelah saya coba, wah gini rupanya seru juga ikut program ini karena kan dimana MT itu juga kan kita masuk ini dari seluruh Indonesia nih. Ketemu di sini ya. Iya benar. Jadi kita mengenal karakter-karakter Indonesia nih kan, Iya, suku bahasanya. Iya. Nah, jadi saya melihat terus di mana di sini kan juga dilatih, nggak langsung kerja juga kan ada pelatihannya. Jadi seru, bagus juga nih. Terus kan ada dimana kan itu dimana kan kalau pegawai-pegawai biasa itu kan mentok-mentoknya ya palingan sampai tua itu gaji-gajinya kan agak gimana gitu aja. Iya, Gitu. Peningkatan pun juga ada sedikit gitu ya. Iya, dikit-dikit aja. Kalau di perkebunan kelapa sawit lebih menjanjikan. Lagi menjanjikan benar itu. Makanya saya bagus nih, makanya saya harus coba ini. Akhirnya puji Tuhan ya lulus Ini gitu. keren motivasinya nih ya. Ya, ini pertanyaan terakhir saya nih ya. Pertanyaan terakhir saya, apa kesan-kesan teman-teman semua nih ya untuk teman-teman fresh graduate, teman-teman ini yang masih kuliah ya, saat ini masih kuliah, Siap. yang ingin nanti berkarir di industri perkebunan, khususnya kalau pengen bergabung dengan CBI, apa yang pesan yang mau disampaikan pada mereka? Nah, mungkin saya mulai dari Mas Fajar dulu. Oke, siap coach. Ya. Jadi untuk teman-teman fresh graduate Ya. yang ingin berkarir di dunia perkebunan, jangan ragu-ragu karena kembali lagi kita kembali ke data. Kelapa sawit merupakan kontributor devisa negara terbesar juga di Indonesia. Indonesia ya. Benar. Iya, Karena benar. kita tahu juga kan Indonesia merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia. Iya. Maka dari itu Anda tidak salah ketika memilih terjun bekerja di dunia perkebunan kelapa sawit. Karena selain meningkatkan kesejahteraan kehidupan Anda, tapi juga meningkatkan kesejahteraan negara Anda tercinta. Begitu, Coach. Oke, luar biasa sekali ya. Mas Putra, apa pesannya bagi fresh graduate atau yang teman-teman yang masih kuliah nih yang mau berkarir nanti di perkebunan gitu ya? Untuk teman-teman fresh graduate, khususnya yang ingin bergabung di perkebunan, kalian harus cobain di CBI Group ini. Di sini kalian nggak cuman berkarir seperti yang saya bilang tadi, nggak cuman berkarir. Di sini karakter kalian dibentuk loh. Di sini mengikuti program latihan, karakter kalian dibentuk, kejujuran kalian, serta bentuk dalam tim kalian itu gimana, Kekompakannya, kekompakan, gitu ya. Iya, ya. Dan juga di sini tuh ya pasti kalian akan menjadi sangat profesional di sini. Wah, luar biasa ya. Bakal menjadi Profesional. seseorang yang profesional di sini ya. Benar sekali. Iya, benar. Terakhir, Mas Rinop. Baik, coach. Bagi pesan-pesan untuk fresh graduate ataupun yang masih belum dapat pekerjaan. Betul. Ayo coba gabung di Citra Borneo di mana di sini kita harus mencintakan atau meningkatkan kesejahteraan negara sendiri. Di mana kan banyak sekarang SD kabur aja dulu. Apa coba kabur aja dulu kalau ada di Indonesia yang bisa kita tingkatkan, ya kan? Coach? Padahal di perkebunan kelapa sawit ini banyak menerima Iya benar, coach. peluang kerja. Ayo gitu ya. coba jangan pantang menyerah, jangan. Ayo masuk ke Citra Borneo Group, ikuti program-programnya, pasti Anda akan jadi pemimpin di masa depan. Menarik nih ya. Oke, teman-teman MT ya. Keren-keren nih ya saran-sarannya tadi yang diberikan kepada teman-teman fresh graduate. Ya,
Begitu sobat CBI, CBI Podcast hari ini ya, sesuai dengan tema kita hari ini, why I joined this company ya. Mengapa mereka ini akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan perusahaan kita ya, PT Sawit Sumber Masarana Tbk Citra Borneo Indah Group. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan oleh teman-teman ini nanti menjadi referensi Anda ya untuk memulai perjalanan karir Anda sendiri. Semoga sukses. Selamat saya ucapkan kepada teman-teman semua ya, selamat bergabung dengan Citra Borneo Indah Group ya. Dan ucapkan karya nyata untuk negeri ya. Siap? Oke. Saya sampaikan. Oke. PT Sawit Sumber Masarana Tbk Citra Borneo Indah Group, Karya nyata untuk negeri. halo, dadah. Dadah, Sobat CBI.